this your first time? Halo Sucer, kali ini gue akan membahas sebuah film action lagi dengan nuansa penjara. Film yang berjudul Big Stan mengisahkan seorang pria penipu yang sangat kaya harus terjerat hukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Yang menjadi masalah, dirinya bertubuh kecil dan akan menjadi korban perkosaan oleh tahanan lain. Untuk itu, dia melatih ilmu bela diri sebelum masuk ke penjara dan akan membantai geng maupun orang-orang yang berani menentangnya. Bagaimana kelanjutan dari filmnya? Mari masuk ke alur cerita. Sebelum menonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset. And boom. Film dibuka dengan seorang pria bernama Stanley Milton yang bekerja sebagai konsultan dan tentu dirinya adalah seorang penipu kelas kakap yang sering berurusan dengan pihak kepolisian. You're right. Now we all know. Tidak lama, kembali polisi datang ke kediaman Stan untuk menangkapnya. Persidangan dilakukan, namun kali ini dirinya kalah dan dinyatakan bersalah oleh hakim penuntut. Kita juga diperkenalkan dengan perempuan cantik istri dari Stan bernama Mindy. Stan berdebat dengan pengacaranya untuk menyuap hakim penuntut agar dirinya bisa lolos, namun pengacara Stan menolak melakukannya. Stan lalu menyewa pengacara lain bernama Leo Popper yang terlihat sangat tidak seperti pengacara jenius. A crime of which he is innocent. 3 years at the Verlaine State Carceration for 6 months. Thank you, Judge. Hakim memutuskan Stan akan dipenjara kurang lebih 3 tahun dan itu keputusan mutlak dari pengadilan. Mendengar hal tersebut, tentunya Stan tidak terima, namun di sisi lain dirinya tidak bisa menolak keputusan akhir dari hakim. Stan ke sebuah bar untuk menghilangkan stres. Nah, di sini Stan bertemu dengan seorang pria bertato yang pernah masuk ke dalam penjara. Untuk itu, Stan memberikan $300 kepada pria tersebut untuk memberitahunya pengalaman saat berada di dalam penjara. Ternyata di penjara sangatlah mengerikan, mulai dari perilaku menyimpang, homoseksual dan kekerasan lainnya. Stan yang mendengar hal tersebut mulai menjadi semakin takut untuk masuk ke dalam penjara. Stan menunjukkan bahwa dirinya memiliki tato bergambar ibunya dan itu tentu akan semakin menarik perhatian para napi jika Stan sudah masuk ke dalam penjara. Looks like everybody's gonna rape you. Wouldn't have to have any tats, would you? I got a tattoo. Mommy. Sekembalinya Stan ke rumah, dirinya menangis karena akan diperkosa oleh para napi. Hari berganti, saat Stan bangun, dirinya mengira itu semua mimpi, namun Mindy mengatakan jika Stan 6 bulan lagi akan dipenjara. Mendengar itu bukan mimpi, Stan mulai mencari cara agar dirinya tidak akan bisa menjadi korban perkosaan pada saat masuk ke dalam penjara. Stan pun mulai membeli suplemen tubuh dan berlatih push up. Stan juga menemukan saat lubang boolnya dijajal pedang menggunakan sudahlah. Stan berpindah ke sebuah tempat latihan karate di mana Stan latihan bersama dengan para bocil dan itu membuat Stan sangat boring. Akhirnya Stan menantang Master Chow untuk langsung ujian dan melawan tingkat sabuk yang lebih tinggi. Lalu Stan dihadapkan dengan Seymour pemegang sabuk hijau dan Stan kalah dalam ujian tersebut. Karena tidak terima, Stan langsung menyerang Seymour dan membuatnya diusir oleh Master Chow dan dihajar sampai babak belur. Pada saat ingin kembali ke rumahnya, Stan bertemu dengan pria bernama The Master yang pastinya dirinya tidak pandai sulap. The Master menunjukkan kehebatan dari Stan. Melihat kemampuan The Master, tanpa pikir panjang Stan langsung mengajak ke rumah untuk melatih dirinya. Dinner's almost ready. The master. All I have to do is pay him when my bank accounts get unfrozen. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, The Master membangunkan Stan menggunakan liver dan itu membuat gue creepy. Ditambah lagi, itu adalah santapan Stan sebelum latihan. Latihan berlangsung, Mindy mempersiapkan asupan gizi untuk Stan yang terbuat dari sudahlah. Sudah cukup membayangkan aja udah mual, cok. Dengan wajah terpaksa, Stan mulai untuk menyeduh jus buatan dari Mindy. Mini hot dogs. Latihan kembali dilanjutkan, kali ini latihan api dan itu mengingatkan gue sama Master Limbat.
Run along, honey. This is man stuff here. Hari berganti dan kali ini latihan paling tidak masuk akal, di mana dada Stan digantung dan itu bagaikan jemuran emak gue. Saat makan siang, Stan kembali diberi makanan aneh yaitu scorpion. Karena sarapan Stan yang terlalu aneh, Mindy sebagai seorang istri tentunya tidak setuju dengan sarapan yang diberi oleh The Master. Great. There goes my lunch. You alone is in bed and you're always too tired to... Malam harinya, Stan membangunkan Mindy jika ada orang yang mendobrak masuk dan ingin memperkosa Mindy. Namun itu bukanlah hal yang benar-benar terjadi karena Stan ingin mendemokan bahwa itu yang dia rasakan saat dirinya dihantui ketakutan karena sebentar lagi dirinya akan masuk penjara dan diperkosa oleh para tahanan. Namun Mindy yang terlanjur kesal kepada Stan keluar dan meninggalkan Stan seorang diri. Stan ke kamar The Master untuk mengatakan jika Mindy telah pergi dari rumah tersebut. Mindy left. The real training. Pagi harinya latihan kembali dilakukan. Kali ini adalah latihan yang benar-benar serius. The Master mendemokan sebuah teknik menusuk papan menggunakan jari tengah membuat papan tersebut bolong. Nah, Stan juga mengikuti atas perintahan The Master. Namun yang terjadi bukannya bolong, tangan Stan malah bengkok yang membuat dirinya meringis kesakitan. Setelah sekian lama berlatih, terlihat jika Stan mulai menguasai teknik yang diajarkan oleh The Master. Stan kembali menusuk papan menggunakan jari tengah, tapi kali ini dirinya berhasil melakukannya. Stan dan The Master serta Popper bersantai di sebuah restoran. The Master mengatakan Stan adalah murid terbaik nomor 2. Mendengar hal tersebut, Stan penasaran siapakah murid nomor 1 The Master. Ujian terakhir pun dilakukan pada malam itu juga. Namun ujian akhir dari Stan yaitu menghajar dan mengalahkan Master Chow, pria yang sebelumnya mengusir Stan dari perguruan. Dengan teknik yang telah diajarkan oleh The Master, dengan sangat mudah Stan mengalahkan Master Chow. Very good, Stan. Hari pun berlalu, di mana hari itu Stan harus masuk ke dalam penjara Oxbrook. Sempat Stan menanyakan tentang Mindy apakah dia ada mengurus perceraian. Ternyata Mindy dari kejauhan menangis melihat Stan yang masuk ke dalam penjara. Stan dan napi lain mulai dibawa menggunakan mobil ke sebuah tahanan. Di dalam mobil, Stan menghajar pria yang ingin melecehkan dirinya. Setelah sampai, mereka langsung berbaris. Kita diperkenalkan dengan kepala penjara bernama Francis Gex atau dipanggil Bos. Bos menjelaskan jika di dalam penjara Oxbrook sebenarnya tidak memiliki aturan antara para napi yang berarti mereka bebas melakukan perilaku menyimpang. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh para petugas. Melihat lubang bol Stan yang sebelumnya sudah ditato membuat para petugas sangat terkejut. Lalu para tahanan mulai diarahkan untuk masuk ke dalam selnya masing-masing. Stan sekamar dengan pria tua bernama Larry atau dipanggil Short. Karena Larry berada di pada kasur milik Stan, tanpa akhlak Stan langsung menendang kasur dan membuat kepala Short terbentur. Namun Short mengatakan dirinya sering colai di kasur tersebut. Mendengar pengakuan dari Short, Stan langsung mengatakan itu adalah kasur dari Short. Shorts, that's your bunk. I think we're gonna get along just fine. Good to be back. Di sebuah taman, Stan menanyakan orang terkuat pada penjara tersebut. Satu persatu Short menjelaskan tentang orang-orang beserta geng dalam penjara. Pertanyaan terakhir dari Stan adalah pria predator seks yaitu Big Raymond. Mendengar hal itu, perlahan Stan menghampiri dan mulai untuk bertarung dengan Big Raymond. Bug off, bitch. Did you just call me bitch? Hey, everybody. Did you hear that? It's not like I called him fat. Which it does. Who's the bitch now? Setelah selesai berhasil mengalahkan Big Raymond, Patterson, seorang pemimpin geng Nazi, menawarkan untuk bergabung dengan gengnya. Namun Stan malah menghajar Patterson. Stan kembali berurusan dengan geng Negro dengan pemimpin bernama Cleon. Pertarungan kembali terjadi antara Stan dan anak buah dari Cleon. Dengan mudah Stan menghajar mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya Stan menghajar Cleon dan mematahkan gigi dari Cleon. If you want to fight me, you're gonna have to fight me. I understand.
But if you come at me again, I'm gonna hang on to him like a Swiss banker. Di ruang makan, nampak para napi sangat takut dengan keberadaan Stan. Stan dihampiri oleh pria bernama Robbie untuk berterima kasih kepada Stan karena dirinya telah menyelamatkan dari Big Raymond yang ingin memperkosanya. Makan siang selesai, kepala penjara memanggil Stan untuk ke ruangan. Terlihat jika bos memperlakukan Stan dengan sangat spesial. They always make you look like real assholes. Ternyata bos mengundang Stan ke ruangannya untuk sebuah rencana yang licik, di mana bos ingin mengambil alih tanah penjara untuk kepentingan bisnisnya. Stan berpindah ke sebuah kamar mandi saat Stan sedang asik membasuh tubuhnya. Tiba-tiba datang Patterson dan ingin menyerang dirinya. Namun serangan dari Patterson tidak berarti apa-apa dan Stan berhasil menghajar Patterson. Look what I made. Di sebuah taman, Sword menjelaskan jika lubang bol dari Patterson dimasukkan silet dan membuat dirinya tidak bisa pup dengan mudah. Stan berpindah ke ruangan kepala penjara. Stan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Dang, yaitu orang suruhan gubernur dewan penjara. Bos dan Dang boleh memakan stroberi yang telah dikencingi oleh Sword dan rasanya sudahlah. Tidak lupa Stan melepon The Master mengatakan jika di dalam penjara tidak ada orang yang berani kepadanya. Stan juga melepon Popper tentang perceraiannya dengan Mindy. Tidak lama datang Dang dan juga rekannya menghajar Popper. Could go for a little pot sticker. Di kamar Stan, dirinya mulai menulis surat dan rindu kepada Mindy ditemani kakek Sword yang dulunya memiliki kisah cinta yang tidak begitu baik. I've been thinking a lot about you lately. Probably the best thing for you. Pagi harinya, di taman penjara Stan mengumpulkan para tahanan dan menghidupkan sebuah musik. Hal tersebut membuat para tahanan di sana gembira dan riang. Namun itu bukanlah poin pertama dalam pertemuan tersebut, melainkan Sal membuat sebuah aturan di mana para tahanan dilarang untuk melakukan kekerasan lagi maupun perilaku menyimpang lainnya, agar tidak ada lagi korban perkosaan oleh para lelaki dari para napi yang berada pada tempat tersebut. Pertemuan selesai, Stan berpindah ke sebuah tempat makan di mana Stan kedatangan Robbie dan teman-temannya untuk bergabung menjadi anggota geng dari Stan. Yang membuat Stan semakin bahagia, ternyata Mindy sebentar lagi menemui dirinya dan suasana penjara berubah menjadi lebih tenang dan damai karena aturan yang telah dibuat oleh Stan. Shake hands. Excuse me, man. No, really, it was my fault. Good birthday, Dom. Tibalah hari Mindy datang mengunjungi Stan dan mereka berdua langsung melakukan mantap-mantap. Melihat keanehan para napi, bos menanyakan kepada anak buahnya apa yang sedang terjadi. Karena bos tidak senang jika penjara damai, maka dirinya langsung memanggil Stan ke ruangannya. Ternyata bos memiliki rencana untuk membuat kekacauan di penjara saat para dewan gubernur datang untuk mengunjungi lapas dan menembaki para napi saat kekacauan terjadi. Dengan begitu, para dewan akan menjual penjara tersebut beserta tanahnya dan itu bisa menjadi milik bos. Dengan tawaran, Stan mendapat bebas bersyarat jika Stan mau bersekongkol dengan dirinya. Stan mulai berpikir di sisi lain Stan telah menyatukan dan membuat damai para napi di penjara. Tapi di sisi lain juga Stan marah kepada The Master. Dugaan Stan The Master telah merebut Mindy dari dirinya sehingga ia ingin cepat keluar dari dalam penjara. Pagi pun tiba, di sebuah taman Stan mulai memecahkan persatuan tahanan yang ada di penjara dan aturan yang sebelumnya dibuat Stan kini telah dihapus. Kekacauan pun kembali terjadi di dalam penjara tersebut. Yeah, that's more like it. Saat makan siang, Robbie menghampiri Stan namun Stan membuang makanan Robbie yang membuat para napi terkejut. Thought you cared about us. Hey, little cracker. Why don't you sit over here? Here, have mine. Tiba saatnya di mana hari kunjungan dewan gubernur, bos membawa gubernur berkeliling dan bertemu dengan Stan. Shit goes down at 12:30. Tidak lama sidang untuk mendapatkan bebas bersyarat dilakukan. Di dalam ruangan, ternyata Stan mengingat masa-masa kebersamaan bersama rekan-rekannya di dalam penjara. Karena dia tahu sebentar lagi akan terjadi kerusuhan dan penembakan oleh petugas penjara, akhirnya Stan memberikan jawaban yang sangat tidak masuk akal sampai melecehkan para hakim di persidangan. Dan itu membuat dirinya tidak jadi dibebaskan bersyarat. Parole denied.
I bet they're pink. Are they light brown? Saat keluar ruangan, ternyata The Master mengatakan jika dirinya mengidap sebuah penyakit impoten yang berarti itu membuat Mindy aman. Dengan cepat, Stan berlari ke taman untuk menyusul para sahabatnya. Di sisi lain, para napi mulai diberikan alat-alat oleh para penjaga untuk melakukan kerusuhan sesama napi. Di sebuah ruangan, ternyata Stan bertemu dengan Dang. Diketahui, ternyata Dang juga murid dari The Master dan ia mendapat predikat murid nomor 1. Pertarungan kembali terjadi antara Stan dan juga Dang. Stan yang hampir modar ingin ditusuk lubang bol oleh Dang. Namun Stan mengingat sebuah teknik yang diajarkan oleh The Master menggunakan jari tengah. Tidak lama ia pun mengalahkan Dang dengan teknik tersebut. Setelah Stan datang, Thor langsung menghidupkan sebuah musik yang membuat para napi berjoget bak seperti sebuah cheerleaders. Bos yang melihat kejadian tersebut langsung menembak para napi di depan gubernur. They have clearly lost their mind. Look at all these witnesses. It's over, Warden. Bos yang ingin menembak Stan diselamatkan oleh Mindy disusul oleh The Master yang juga datang menyelamatkan Stan. Where did that come from? You did good with Dang. She'll kick your ass. Waktu berjalan begitu cepat, 3 tahun kemudian terlihat para napi diajarkan bela diri oleh Robbie dan hari itu juga Stan akan keluar dari penjara. Para napi memberikan pelukan salam perpisahan serta ucapan terima kasih kepada Stan. Patterson juga membuatkan tato di perutnya bergambar muka Stan untuk mengenang kepergian Stan. Con todo respeto. Where you going, Cracker? I'm Big Stan. No more rain. Dan bos menjadi pasangan homo dari Big Raymond. Stan pun dijemput oleh Mindy dan juga The Master. Ternyata Stan telah memiliki seorang gadis kecil yang menunggunya di dalam mobil. Film pun selesai. But so did you at first. Nice, film yang sangat-sangat keren. Gue mau kasih tanggapan untuk film yang satu ini. Jujur, gue sangat-sangat terhibur dengan film Big Stan. Karena mulai dari alur cerita, lawakan, sedih, semua bercampur menjadi satu. Kalau boleh menilai film ini, hampir tidak memiliki kekurangan jika kita berbicara untuk alur film. Dan gue juga gak mau komen banyak untuk film yang satu ini. Karena udah sangat perfect, silahkan kalian nilai sendiri dan tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian untuk film yang satu ini. Segenap tim redaksi yang bertugas, saya pamit undur diri. See you the next video. Bye.